Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini Jumat 20 Oktober jam setengah 6 sore kita akan ngulik saham UNVR. Kenapa kita kulik saham UNVR ini? Karena ada beberapa hal menarik di saham ini teman-teman. Apa saja itu? Mari kita kulik lebih lanjut saham UNVR-nya ini teman-teman. UNVR ini kalau kita perhatikan secara apa namanya zoom out gitu kan secara jangka panjang maka dia sudah berada di area support. Nah, ini kan support terbawahnya itu di bulan Februari itu di harga 3.300-an, saat ini harganya di 3.800-an. Jadi sudah turun banyak karena dia sudah sebelumnya sudah mencatat harga sekitar 10 ribuan gitu kan. Nah, itu yang pertama, dia udah di area support. Yang kedua teman-teman, UNVR ini sudah membentuk bullish divergen. Apa itu divergen? Yaitu adalah ketidaksesuaian antara chart dengan MACD. Jadi kalau ada suatu saham yang harganya naik tapi MACD turun, itu disebut bearish divergen sehingga dia tidak bagus, gitu kan? Sebaliknya teman-teman, apabila harganya turun sementara MACD naik, ini menarik teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di UNVR ini ada tanda itu teman-teman, yaitu di bulan Agustus kemarin. Yuk kita perhatikan. Di tanggal 4 Agustus gitu kan. Ini saat di sini teman-teman. Nah, ini harganya di sini. Kemudian kalau kita perhatikan apa MACD-nya saat itu ada di angka minus 109, gitu kan? Di angka minus 109 teman-teman. Nah, ini. Jadi kalau saya lihat di sini teman-teman. Nah, ini kan. Nah, saat ini turun. Nah, ini turun nih teman-teman. Nah, ini turun gitu kan. Saat ini gitu kan, saat di sini ini saat harganya 3.400-an gitu kan. Di tanggal 18 September MACD-nya di angka minus 78. Nah, ini. Nah, semoga teman-teman bisa ngeliat ya. Ini kalau saya pakai panas seperti ini teman-teman. Nah, ini turun sementara MACD-nya naik. Nah, ini kan naik kan? Nah, ini kan naik nih. Nah, ini yang masih ininya naik, ini turun. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi ini disebut bullish divergen. Kalau kita seperti itu dan kemudian bisa kita konfirmasi dengan apa namanya? Dengan doanya. Kalau kita perhatikan doanya, misalkan kita cek saat naik ini ada apa, saat turun ada apa, gitu kan. Saat naik ini ada apa, kita cek teman-teman. Yuk kita cek pada saat naik dari tanggal 19 September sampai tanggal 22 September ada apa. Saat naik ini ternyata ada akumulasi sangat gede gitu kan. Ini XL akumulasi dengan top sellernya ini retail. Ada YP, KK, PD, XC di sini. Dari jumlah sekuritasnya pun dia juga akumulasi karena yang belanja itu jumlah sekuritasnya lebih sedikit daripada yang jualan. Kemudian kalau kita cek asingnya teman-teman, asingnya ini juga akumulasi amat sangat gede, jualan minus 35.000, belanja 135.000. Jadi ini 4 kali lipatnya. Jadi pada saat naik ini teman-teman kalau kita tulis, ini all-nya akumulasi, ini asingnya juga akumulasi gede gitu kan. Ini pada saat naik ini teman-teman. Saat turun ini kita cek dari tanggal 25 September sampai tanggal 4 Oktober. Saat turun ini dia netral atau distribusi kecil karena yang kedua 25 ini 40 gitu kan. Kemudian kalau kita perhatikan asingnya teman-teman, ini dia ada distribusi karena jualan 141, belanja hanya 117 gitu kan. Jadi kalau kita tulis teman-teman, saat turun ini gitu kan, ini all-nya netral, sementara ini asingnya distribusi kecil gitu kan. Nah, ini di teman-teman. Jadi all-nya netral, asing distribusi kecil. Saat naik ini kita cek dari tanggal 5 Oktober sampai hari ini. Saat naik ini dia juga ada akumulasi kecil gitu kan. Dia nggak signifikan akumulasinya. Tetapi dari jumlah sekuritasnya dia akumulasi. Karena jumlah yang jualan itu lebih banyak daripada jumlah yang belanja. Jadi all-nya akumulasi kecil, asingnya kita cek. Asingnya ini distribusi. Jadi aslinya distribusi, belanja hanya 123.000, jualan 213. Jadi kalau kita tulis di sini, ini all-nya akumulasi kecil gitu kan, ini asingnya distribusi teman-teman. Nah, ini distribusi. Kalau kita cek all-nya dari tanggal ini teman-teman, dari tanggal 19
September sampai hari ini dia ada akumulasi, all-nya ada akumulasi gitu kan, baik dari top buyer maupun jumlah sekuritasnya. Asingnya dia netral karena belanja 130, jualan 327, jadi nggak signifikan. Jadi kalau kita tulis all-nya secara garis besar di sini teman-teman, ini all-nya akumulasi gitu kan, ini asingnya netral. Nah, jadi menurut saya ini masih menarik lah. Jadi divergen yang terjadi bulan kemarin di Agustus sampai September ini bisa kita ikutin terus teman-teman. Nah ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kapan waktunya beli? Gitu kan. Nah kalau ngomongin kapan waktunya beli, kita ada beberapa opsi nih teman-teman. Sebelum saya bahas tentang timing beli, saya ingin sampaikan bagi teman-teman yang sedang belajar saham dan sedang mencari tempat belajar saham yang nyaman, saya ingin sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat teman-teman. Kelas Profita itu one on one, satu peserta satu mentor, dan ada garansi uang kembali 100%. Kelas Profita itu bisa online, bisa offline. Bila teman-teman tertarik gitu kan, silakan hubungi 08 213 7895 928 atau cek kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Teman-teman bisa bertanya, kalau offline gimana caranya, kalau online gimana caranya. Oke, sekarang kita lanjutkan ngomongin timing belinya teman-teman. Nah, secara teori, kalau kita sudah menemukan divergen seperti ini, maka timing belinya adalah pada saat MACD ini memotong nol. Nah, memotong garis nol. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini tanggal 16 belum karena masih minus 15. Tanggal 17 yang naik tinggi itu belum karena masih minus 1. Kemudian saat tanggal 18 saat turun merah, bahkan malah justru itu ada sinyal beli gitu kan. Jadi sinyal beli di UNVR ini muncul tanggal 18 atau saat di harga 3.800-an. Jadi kalau kita perhatikan saat ini harganya masih di 3.860, maka bagi teman-teman tertarik ini belum telat untuk beli. Ini opsi pertama teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli. Wah ini beli. Kenapa? Ya karena ini masih belum jauh dari saat MACD nembus angka nol, gitu kan. Apalagi kalau kita perhatikan secara teknikal, saat ini harga 3860 ini masih kepentok sama resisten di tanggal 25 September, gitu kan. Jadi opsi kedua adalah bagi teman-teman yang tertarik dengan ONVR ini, tunggu saat dia mampu jebol resisten di situ teman-teman. Jadi saat nanti jebol apa namanya 3860 teman-teman mulai beli. Itu opsi kedua. Tetapi bagi teman-teman yang sabar mungkin nunggu stokastiknya. Wah, ini stokastik sudah di atas nih. Saat ini stokastiknya sudah di angka 89 gitu kan. Sudah sangat mahal. Maka teman-teman opsi selanjutnya bisa nunggu dia naik dulu gitu kan. Kalau saya gambar akan seperti dia naik dulu gitu kan. Nanti dia turun, nanti centil. Nah, teman-teman bisa beli lagi saat ini sembari nunggu stokastik turun. Itu opsi ketiga, gitu kan. Jadi teman-teman bisa gunakan opsi mana sesuaikan dengan tipikal masing-masing. Kalau kita perhatikan MA-nya pun juga belum ada apa namanya sinyal beli dalam waktu dekat karena MA5 sudah mampu memotong MA20 dan 60 sekaligus gitu kan. MA20 juga sudah memotong MA apa namanya MA60 gitu kan. Jadi secara MA dia belum ada apa namanya sinyal beli lanjutan. Sementara kalau teman-teman nunggu dia strong uptrend gitu kan, tunggu dulu deh nanti saat MA20 motong MA100, sabar. Tunggu strong uptrend, tetapi yang perlu diingat adalah ONVR ini adalah tipikal saham yang tidak nurut dengan MA20 dan 100. Buktinya apa? Nah, ini perhatikan. Dia naik motong golden cross tapi nggak naik tinggi. Dia motong golden cross nggak naik tinggi. Dia motong nggak naik tinggi juga, gitu kan. Jadi tentu seperti kan teman-teman pola ini mungkin akan berulang. Jadi kalau teman-teman nunggu nunggu 20 motong 100 mungkin ini juga nggak akan naik tinggi lagi, gitu kan. Ini perhatikan pola sebelum-sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat ACE-nya, ini sinyal belinya ini muncul di tanggal 17 kemarin saat naik tinggi itu. Karena saat naik tinggi itu MACD-nya, maaf, ACE-nya motong MA13, volume cukup dan MACD-nya sudah di atas angka 0 atau mendekati angka 0. Nah, demikian teman-teman, kuliah saham UNVR ini jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di akhir video karena ini bukan perintah jual atau perintah beli. Apabila teman-teman ada masukan, kritik, saran, atau apapun, sampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.